Yesus disalib bukan karena dia kalah, bukan karena dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi karena dia menang dari rasa takutnya. Teman-teman tahu nggak waktu Yesus sebelum Yesus disalib, Yesus kan ditangkap kan di Taman Getsemani. Iya kan? Tahu kan ya? Oke, di Taman Getsemani Yesus ngapain coba? Yesus ngapain di Taman Getsemani? Berdoa, iya ya. Jadi waktu Yesus yang berdoa, ada rasa ketakutan yang Yesus rasakan. Kenapa? Karena Yesus juga manusia sama seperti kita. Ya, Yesus bilang kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripada aku. Kalau boleh, aku nggak usah ngejalani ini dia Tuhan. Kalau boleh, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Yesus melawan rasa takutnya. Waktu Yesus turun ke bumi, dia udah tahu endingnya bakal seperti apa. Tapi dia ngelawan itu, ya. Dia kalah karena rasa takutnya. Dia menang dari rasa takutnya. Ya, teman-teman ya. Menang atas kedagingannya juga, ya. Kalau dia mau egois, bisa-bisa aja kan. Aduh nggak usah deh. Saya kabur aja. Bisa-bisa aja. Tapi enggak. Yesus mau tetap menjalani apa yang udah jadi kehendak Bapa. Nah teman-teman, Paskah itu Yesus menang atas maut. Lihat, Jumat Agung, Yesus menang dari rasa takut, ya, menang atas dirinya. Momen Paskah, waktu Yesus bangkit, Yesus menang atas maut. Dan saya yakin dan percaya gini, selama 30 sekian tahun Yesus ada di bumi sebagai manusia, dia memberikan kita teladan. Dia memberikan kita contoh untuk hidup. Ya. Jadi kalau Yesus pada zaman itu bisa menang dari rasa takut, bisa menang dari kedagingannya, saat ini pun juga kita bisa. Bilang kiri kanan, kamu bisa. Bilang, kamu bisa. Bilang kamu bisa. Terus bilang ke teman yang tadi, kamu juga. Ayo bilang, kamu juga. Ya. Ya. Oke. Nah, karena itu hari ini Kak David mau ngebahas tentang menjadi pribadi yang berkemenangan. Kenapa? Karena selama kita ada di bumi ini, masalah silih berganti datang. Kalau kita nggak bisa jadi pribadi yang berkemenangan, kita akan terus menerus jatuh ke dalam perasaan kita sendiri, jatuh ke dalam kegagalan kita sendiri. Ya, teman-teman. Nah, pertanyaannya gini, hidup berkemenangan itu seperti apa? Menjadi anak-anak muda yang berkemenangan itu seperti apa? Menjadi anak-anak muda yang selalu menang itu seperti apa? Karena itu bilang gini, hidup yang berkemenangan teman-teman, itu bukan yang tanpa masalah. Waduh, saya ikut Yesus, jadi saya yakin dan percaya saya nggak mungkin kena masalah. Ada yang mikir gitu nggak? Enggak ya, enggak ya, enggak ya. Kita mau ikut Yesus pun masalah tetap datang. Kenapa? Karena yang Yesus janjikan, yang Tuhan kita janjikan, ikut Tuhan bukan hidup tanpa masalah, tapi ikut Tuhan menghadapi masalah enggak sendirian. Ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bilang, saya udah ikut Yesus nih, tapi kok masalah tetap datang? Ya memang pasti datang. Ya. Bedanya kalau ikut Yesus, kita enggak sendirian ngadepin masalah itu. Ya teman-teman ya. Ada amin? Waduh, yang paling keras yang paling belakang. Lagi ada masalah, Jer? Ya teman-teman ya. Contoh. Contoh teman-teman bilang, Tuhan saya pengen jadi orang yang sabar nih Tuhan nih. Contoh ya, saya ingin jadi pribadi yang sabar. Yang terjadi ke depan adalah datangnya masalah, benar gak? Satu, melalui masalah itu kita dilatih, kita diajar menjadi pribadi yang sabar. Yang kedua, melalui masalah itu kita bisa tahu nih, oh saya masih mudah marah nih, ya kan? Anak-anak muda itu kan energik gitu ya, full power gitu istilahnya. Senggol sedikit, waduh, istilahnya senggol bacok gitu. Di sini enggak ya? Di sini enggak ya? Di Bogor gitu enggak di Bogor? Enggak ya? Enggak dong. Ya, tiap di gereja nyanyi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh mantap, sampai loncat-loncat, dua tangan angkat, berkeringat, wah sukacita. Pulang, ke parkiran, ban motor kempes. Kok gini sih?
Emang nih orang, Tuhan saya kan datang ke sini buat ibadah. Kenapa dipersulit gini. Teman-teman, hal-hal seperti itu tuh pasti selalu ada gitu ya. Hal-hal seperti itu pasti selalu ada. Minggu lalu Kak Jess udah hubungin Kak David untuk hari ini berbagi di sini. Kak David bilang oke. Terus diinfoin jamnya 11.30 ya, oke. Berhubung rumah Kak David rada jauh, jadi Kak David udah planning nih. Jam 10 harus jalan nih, karena Kak David pakai motor kan, jam 10 jalan nih. Oke, tadi pagi udah siap semua. Pas Kak David mau berangkat, itu motor nggak nyala. Tadi Jerry tanya, gimana Kak, macet ya? Aduh. Kak David cuma bisa geleng-geleng kepala. Motornya nggak nyala. Gak cuman itu. Kak David akhirnya panggil Grab, Grabnya nyasar. Karena rumah Kak David nggak di hutan-hutan banget ya. Kenapa nyasar segala sih? Waduh, Kak David udah panik nih. Udah 10.20 di jam, Grab belum datang. Wah terlambat nih, nggak enak nih, ya kan? Di momen itu, bisa-bisa aja Kak David bilang, ini kenapa sih gini? Wah, Tuhan ini saya mau ibadah loh. Bisa-bisa aja. Tapi Kak David yakin dan percaya ada satu hal yang luar biasa yang boleh Kak David alami hari ini. Jadi Kak David udah ya, pasti bisa. Andai kata pun terlambat, Kak David akan minta maaf. Pasti bisa. Teman-teman tahu gak? Kak David nyampe sini jam 11 pagi. Ibadah mulai setengah 12, Kak David jam 11 udah di depan tuh. Ya. Beda. Kak David yakin dan percaya hasilnya beda, kalau respon kita pun berbeda. Kalau respon kita udah ngomel-ngomel, wah ini gimana nih. Sepanjang jalan ngomel, ngedumel apa segala macam, hasilnya pasti beda, yakin. Ya. Sekali lagi teman-teman, hidup bersama Tuhan itu bukan tanpa masalah, tapi kita menghadapinya enggak sendirian. Ya. Amin. Puji Tuhan ya. Nah pertanyaannya gini, oke kita ngerti nih, kita mau jadi pribadi yang berkemenangan, kita mau jadi anak-anak yang menang dari semua masalah kita. Salah satu yang diperlukan, yang paling jarang disebutkan anak-anak muda. Jadi kalau Kak David lagi ngebahas ini, Kak David suka nanya gini, ini jawab ya. Kira-kira nih, apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi anak-anak yang penuh dengan kemenangan dalam setiap masalah kita? Ayo, apa sih yang dibutuhkan kalau saya mau menang dari masalah saya? Apa sih yang dibutuhkan kalau saya mau menjadi pribadi yang berkemenangan? Apa coba? Wow, ramai sekali di sini. Pelan-pelan. Ramai sekali di sini ya. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Oke. Ya dijawab aja, nggak apa-apa. Apa yang kira-kira dibutuhkan untuk menjadi seorang pemenang gitu? Satu-satu dong, satu-satu. Tangannya turun dulu, satu-satu. Ada? Hah? Sabar. Oke, ada lagi? Apa? Yang kuat? Berani, iya, berani. Apa lagi? Ngandelin Tuhan. Aduh, jawabannya mantap sekali. Satu lagi terakhir, yang cowok. Penguasaan diri. Wih. Mantap. Ya. Semua yang teman-teman jawab itu benar. Semua jawaban teman-teman itu benar. Tapi dimanapun Kak David membagikan ini, ya, ada satu jawaban yang gak pernah disebutkan. Apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemenang? Medan peperangannya. Ya. Kita mau menjadi pemenang nih, pemenang dari apa? Contoh, kita mau menjadi juara kelas nih. Medan peperangannya adalah kelasnya, ya kan? Kita berusaha untuk menjadi yang terbaik, di mana di kelas kita. Saya mau menjadi seorang pemenang di kompetisi sepak bola atau futsal. Kompetisinya ada, medan peperangannya ada, ya kan? Ini yang paling jarang dijawab oleh anak-anak. Kenapa? Karena kita cenderung ya. Enggak semua. Karena yakin dan percaya di sini enggak, di luar sana mungkin ya. Kita cenderung menghindari yang namanya masalah. Ya. Teman-teman, masalah itu bukan buat dihindari ya. Buat dihadapi. Ya. Nah, sekarang Kak David mau bahas gini. Bagaimana cirinya anak-anak yang hidup berkemenangan? Bagaimana ciri-cirinya anak-anak pemenang? Ada ciri-ciri ya teman-teman. Yang pertama, selalu bersuka cita. Waduh, mungkin kalau teman-teman yang udah lama
kenal sama Kak David yang dibahas. Kak David kok itu aja yang dibahas. Ya karena ini aja intinya ya. Emang intinya ini aja gitu ya. Kak David membuka satu ayat di Filipi 4 ayat 4, boleh dibantu. Filipi 4 ayat 4. Kita mau belajar dari satu orang tokoh yang gini. Dulu dia itu gak suka sama Yesus. Ya. Tapi saat mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia menjadi satu orang yang luar biasa melayani Tuhan Yesus. Ya. Bahkan dia bilang gini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Orang ini adalah orang yang dipenjara karena Yesus. Ada yang tahu siapa dia? Tunggu Kak, tenang Kak. Ada yang tahu siapa dia? Ayub. Enggak dong. Ada yang tahu enggak? Wow, ramai sekali di sini, ya ampun. Bener-bener deh. Ayo, kalian tunjuk aja deh ya. Yang ujung, siapa ini kira-kira tokohnya? Oke. Yang tengah. Asal sebut nggak apa-apa. Kan namanya nebak. Siapa kira-kira? Itu udah berkali-kali dijawab ya. Paulus. Ya. Kita hari ini mau belajar dari pribadi seorang Paulus. Teman-teman, Paulus ini adalah tentara Romawi yang gak suka dengan Yesus dan para pengikutnya. Jadi kalau ada para pengikut Yesus, dianiaya nih. Dianiaya. Ya. Satu ketika, waktu dia dalam perjalanan, Yesus menampakkan diri kepadanya. Ya. Dan dia sampai buta saat itu. Di tengah kebutaannya itu, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia shifting, dia berbalik. Menjadi seorang pengikut yang luar biasa. Bahkan, saking luar biasanya, karena mengabarkan Injil, dia masuk ke dalam penjara. Di penjara pun, teman-teman, ini teman-teman, ini Kak Jessica, next ini teman-teman harus baca tentang Paulus ya. Harus tentang baca Paulus ya. Ini luar biasa kisahnya ya teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman ada beberapa yang belum tahu gitu ya. Jadi dalam penjara pun bukannya berkeluh kesah, bukannya marah-marah, bukannya ngomel, bukannya ngedumel, bukannya nyalahin orang. Tapi dia malah memuji nyembah Tuhan. Oh itu gak ada gitar ya, dia memuji nyembah Tuhan. Dia memuji nyembah Tuhan sampai akhirnya dengan caranya Tuhan, tiba-tiba ada gempa yang bikin rantai-rantainya terlepas. Teman-teman ya. Menjadi pribadi yang berkemenangan, menjadi anak-anak muda yang selalu menang dalam setiap masalah. Yang pertama selalu bersukacita apapun masalahnya. Gampang gak? Saya lagi ada masalah disuruh sukacita, gimana sih ini Kak David kadang-kadang. Aduh, Kak Jessica lain kali gak usah dipanggil deh. Gitu gak? Enggak ya. Enggak gampang memang menjadi orang yang selalu bersukacita saat tidak ada masalah. Tapi sulit tidak berarti mustahil. Karena David selalu mengatakan ini. Sulit tidak berarti mustahil. Ya teman-teman ya. Nah, penjara itu menggambarkan situasi yang gak nyaman. Ya. Saat kita ada masalah, kita mikir aduh saya gak tahu nih mesti ngapain nih. Saya gak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Saya mau ke sini nggak bisa, ke sana nggak bisa, ya. Oke, Kak David cerita nih. Dulu, waktu Kak David dapat nilai jelek di mata kuliah, di mata pelajaran matematika, Kak David nggak bilang ke orang tua bahwa Kak David dapat nilai 40 di matematika. Sedangkan gurunya bilang harus ditandatangan ya, jadi hasil ulangannya harus tanda tangan supaya orang tua mengetahui. Kak David nggak ngelakuin itu gitu. Kak David nggak ngelakuin itu. Saat waktu itu Kak David bilang, aduh ini gimana ya? Udah bohong sama si mama, mau bohong lagi sama siapa nih? Ya. Itu saat-saat dimana kita gak bisa ngapa-ngapain gitu. Yang mana pada akhirnya memang Kak David ngaku gitu. Nah tapi perasaan saat itu, perasaan seperti itu, dimana kita gak tahu lagi mau ngapain ini. Mau ngomong ke siapa nih? Ya. Itulah momen-momen dimana kita dalam tanda petik di penjara gitu. Ya teman-teman ya.
Kita ngalamin masalah di kampus. Kita ngalamin masalah di pertemanan kita. Ini gimana nih? Ini gimana nih? Ya. Gak ada pertolongan lagi nih. Mau ngomong sama orang tua gak bisa. Mau ngomong sama siapa gak bisa. Ya teman-teman. Itu momen dimana kita dalam tanda petik di penjara. Tapi kadang Tuhan bilang gini, dengan saat kita bersuka cita, ya udah, Tuhan, memang Tuhan saat ini nggak baik. Memang Tuhan saat ini saya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi saya yakin dan percaya Tuhan yang mampu tolong. Nggak gampang ngomong kayak gitu teman-teman ya. Ini Michelle, Anya udah masuk dunia perkuliahan. Waduh, permasalahannya beda lagi, bener nggak? Permasalahannya beda lagi sama waktu teman-teman di SMA, di SMP, itu beda lagi. Lebih kompleks, ada jaga perasaan orang, ada temen yang baper, ada temen yang toksik, ini itu, waduh ya. Tapi karena kita percaya kita bisa melewatinya ya. Waktu Paulus di posisi nggak enak, dia muji nyembah Tuhan dan caranya Tuhan untuk menolong dia itu luar biasa. Diadakan gempa teman-teman. Gimana ceritanya ya, diadakan gempa sampai rantainya lepas. Nggak masuk pikiran Kak David sih. Tapi itulah Tuhan, nggak perlu kita mengerti. Nggak perlu kita mengerti, jalanin aja udah. Ikutin aja udah. Tuhan punya caranya sendiri untuk menunjukkan kemana kita harus melangkah. Ya teman-teman ya. Ya. Dan juga ingat teman-teman ya, kita tuh nggak bisa ngendaliin semua hal. Ya. Karena kita yakin dan percaya ini udah berkali-kali teman-teman lihat di sosial media, di Instagram, di Twitter, dimanapun. Statement seperti ini, kita tuh nggak bisa mengendalikan semua hal. Ya. Yang kita bisa kendalikan adalah apa? Apa? Yes. Yang bisa kita kendalikan adalah respon diri kita. Ya teman-teman. Kita nggak bisa kendalikan semuanya, nggak bisa. Beberapa waktu yang lalu, gembala kita, Pak Weliar, pernah berbicara seperti ini. Terlalu banyak hal yang kita masukin ke dalam pikiran kita yang sebenarnya nggak perlu kita pikirkan saat ini. Yang membuat kita menjadi itu dia. Membuat kita menjadi overthinking ya teman-teman ya. Terlalu banyak yang kita pikirin nih. Mikirin ini, padahal belum tentu juga jadi kayak gitu. Ya. Ya teman-teman ya. Ayo, jadi mulai filter apa yang mengganggu sukacita kita, ayo kita mulai filter. Kalau teman-teman ada yang toksik, teman-teman ada yang ngajak yang gak benar, ayo difilter aja, gak apa-apa. Bilang enggak aja, berani bilang enggak untuk sesuatu yang gak baik. Ya teman-teman ya. Oke. Orang yang sama mengatakan di Filipi 4 ayat 13, boleh dibantu dibuka, di Filipi 4 ayat 13. Waduh ini kakak yang di belakang begitu ngedenger ayat langsung set. Gercep ya. Di Filipi 4 ayat 13. Nah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Satu ayat lagi. Ada di Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Teman-teman, kenapa Pak seorang Paulus bisa bilang, Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti cukupkan kebutuhan saya nggak perlu takut. Kenapa Paulus bisa ngomong seperti itu? Jawabannya cuma satu, karena Paulus kenal dengan Tuhan. Ya. Karena Paulus kenal siapa Tuhannya. Paulus kenal, Tuhan pasti tolong nih, Tuhan pasti mencukupkan nih. Pertanyaannya gini selalu, gimana cara kita mempunyai pengenalan akan Tuhan? Teman-teman, kadang kita selalu bilang kayak gini, Alkitab adalah bagaimana cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Ya. Alkitab adalah bagaimana cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Pertanyaannya gini, mau nggak kita mengenal Tuhan? Mau nggak kita membaca Alkitab? Selalu. Mau dari kapan sampai kapan pun, memiliki pengenalan akan Tuhan, memiliki keintiman, itu nggak jauh-jauh. Baca Alkitab, pujian penyembahan, saat teduh. Karena yakin dan percaya di sini saat teduhnya pasti lancar semua. Pasti pada bangun pagi, pasti langsung muji nyembah Tuhan, pasti langsung baca firman, pasti kok. Ya kan Michelle?
Amin, ya ya. Oke, jadi yang pertama, bagaimana ciri-ciri orang yang berkemenangan menjadi anak-anak muda yang selalu menang dalam masalah. Yang pertama adalah selalu bersukacita. Yang kedua adalah melawan kekhawatiran kita. Boleh dibuka di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Melawan kekhawatiran kita. Ya, teman-teman ya. Kita mau baca di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Oke, kita baca ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Teman-teman, kalian itu bilang gini, orang khawatir itu gak akan pernah jadi pemenang. Orang khawatir gak akan pernah jadi pemenang. Ya, dia terlalu sibuk mikirin ke depannya, dia terlalu sibuk mikirin ketakutannya. Saya mau mulai bisnis, tapi kalau nanti gagal gimana? Gak mulai-mulai. Saya mau terlibat pelayanan di gereja, tapi kalau nanti saya nggak bisa bagi waktu gimana? Saya nggak bisa punya waktu untuk teman-teman saya gimana? Ya, saya mau nembak orang, tapi kalau ditolak gimana? Waduh, ya Jer, enggak Jer, enggak ya, enggak ya, enggak ya, itu bercanda ya gitu ya, itu jangan ditiru. Jerry tadi ngomong di belakang soalnya, jangan ditiru Jer, ya. Akhirnya nggak mulai-mulai teman-teman. Akhirnya kita nggak kemana-mana karena kita terlalu takut, karena kita terlalu khawatir untuk ngelakuin sesuatu. Saya pengen, kalau anak-anak sekarang kan saya pengen jadi YouTuber. Tapi kalau ntar saya dibully, kalau ntar nggak ada yang nonton gimana? Nggak mulai-mulai. Saya pengen jadi selebgram, tapi kalau nanti foto saya ada yang ngebully, kalau saya nggak ada yang nge-like gimana? Nggak mulai-mulai juga. Saya mau bikin podcast, saya mau bikin ini, mau bikin itu. Teman-teman, saat ini banyak banget hal-hal kreatif yang bisa kita kerjain. Pertanyaannya, mau kita kerjain apa enggak? Ya. Kalau kita terlalu sibuk mikirin, tapi nanti orang nggak suka, tapi nanti saya terlihat jelek, kalau nggak akan kemana-mana juga. Ya teman-teman ya. Saya pengen bikin YouTube konten nyanyi, tapi saya takut suara saya kan nggak bagus. Ya nggak jadi gitu, nggak mulai-mulai gitu. Ya, mulai dulu gitu. Ya, jangan khawatir. Menjadi anak-anak yang penuh dengan kemenangan itu nggak bisa khawatir. Ya, teman-teman ya. Stop overthinking gitu, ya. Nah, pertanyaannya gini, oke Kak, tapi saya ini emang orangnya suka khawatiran sampai hari ini. Gimana cara saya menanggulangi rasa khawatir saya? Saya mau jadi pemenang. Yang pertama jawabannya adalah ayo berdoa yuk. Berdoa yuk, ya. Penelitian mengatakan saat kita ada masalah, ya teman-teman ya. Kita bagikan atau ceritakan kepada orang lain, 50% beban yang kita rasakan itu terangkat. Ya, itulah kenapa yang namanya curhat itu sangat populer ya teman-teman ya. Jadi kalau kita ada masalah nih, Kak cerita nih ke Jerry nih, Jer gini Jer. 50% beban yang Kak rasakan itu seakan-akan lega gitu. Ya. Nah pertanyaannya gini, ceritanya ke siapa? Jangan salah nih ya. Kita lagi khawatir nih, tapi kita cerita ke orang yang salah. Ya dapat responnya yang salah juga. Ya. Kita lagi khawatir nih, tapi ceritanya ke orang yang salah. Ya responnya salah juga. Satu respon yang salah, yang kedua ada kedekatan yang salah. Ya. Kalau Jerry ceritanya ke cewek, contohnya kakak mentor gitu ya. Terus kakak mentornya, iya Jer bisa kok kamu ini. Ada kedekatan, ada percikan-percikan yang kita hindari. Bener gak Jer? Enggak ya. Nah teman-teman, jadi pertanyaannya gini, ceritanya ke siapa? Ceritanya melalui doa, yuk masuk ke dalam doa, bilang sama Tuhan, yuk Tuhan, saya khawatir nih Tuhan, saya gak tahu nih saya bisa masuk sekolah ini gak ya Tuhan, tahun depan tuh udah tahun ajaran baru nih, saya bisa gak ya masuk perguruan tinggi ini, saya bisa gak ya masuk SMA ini, saya bisa gak ya masuk jurusan ini. Saya tuh, teman-teman, kalau cerita sama Tuhan, itu tidak ada penghakiman, dan kita bisa berbicara sebebas-bebasnya, ya teman-teman. Tuhan, aku tuh gak bisa matematika loh Tuhan. Iya benar. Nah tapi kalau IPA aku bisa Tuhan. Apa aku masuk IPA aja ya? Aduh gimana ya Tuhan? Cerita aja gitu. Jangan kaku gitu ya. Yang pertama lawan kekhawatiran dengan doa. Di situ kelegaan akan kita rasakan ya teman-teman ya. Yang kedua adalah mengucap syukur.
Yang ketiga maksud saya. Jadi yang pertama menjadi pribadi yang berkemenangan, itu yang pertama selalu bersuka cita, yang kedua melawan kekhawatiran, yang ketiga mengucap syukur. Mengucap syukur bukan karena situasi kita nggak enak, bukan. Tapi mengucap syukur karena kita tahu Tuhan pasti tolong bagaimanapun situasinya. Ya, teman-teman ya. Banyak orang bilang bahwa mengucap syukur itu gampang kalau kita lagi senang, benar. Tapi itulah tantangannya. Saat kita lagi nggak senang, masih bisa nggak kita mengucap syukur? Ya teman-teman ya. Poin terakhir adalah beri diri kita untuk dipenuhi damai sejahtera Allah. Banyak dari kita, kalau teman-teman kita ada masalah, mereka datang sama kita bilang, andalkan Tuhan dong, ya. Percaya Tuhan pasti tolong. Kamu angkat tangan, Tuhan turun tangan, itu benar banget. Tapi kadang-kadang kebanyakan dari kita, kalau ada orang ada masalah, kita ngomong begitu. Tapi saat kita ada masalah, tunggu dulu ya. Ini saya beresin sendiri aja nih. Ya, Tuhan gak usah ikut campur, ini saya beresin sendiri nih. Ya. Banyak dari antara kita yang gak mau memberi diri kita kepada Tuhan. Ya. Kita kira, aduh Tuhan pasti gak bisa tolong dia, aduh gimana. Akhirnya kita mencari pertolongan yang lain, kita ngomong ke teman, kita ngomong ke siapa, kita ngomong ke orang yang salah. Dan akhirnya menjadi sesuatu yang berantakan. Ya teman-teman ya. Jadi hari ini Kak David mau bilang bahwa ada 4 poin menjadi anak-anak yang selalu berkemenangan, menjadi pribadi yang berkemenangan. Yang pertama adalah selalu bersuka cita, apapun situasinya. Yang kedua adalah melawan kekhawatiran kita. Lawan kekhawatiran kita, ya teman-teman ya. Yang ketiga mengucap syukur, yang keempat beri diri kepada Tuhan. Dan Kak David mau tambahkan 1 poin terakhir teman-teman, ini gak ada catatan tapi Kak David barusan terpikir bahwa ada dalam komunitas. Ya teman-teman ya, selalu ada dalam komunitas. Kenapa? Karena komunitas itu yang selalu membangun kita. Kak David yakin dan percaya untuk teman-teman yang mungkin saat ini ngekos atau tinggal jauh dari orang tua, komunitas itu benar-benar penting banget. Ya, ayo masuk dalam komunitas yang bisa saling membangun, bisa saling mendorong. Ya, teman-teman ya. Mari kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa dan kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami. Tuhan, kami mengerti Tuhan Yesus. Kami mau mengerti Tuhan Yesus bahwa kami dilahirkan untuk menjadi anak-anak muda yang penuh kemenangan. Menjadi pribadi yang berkemenangan Tuhan. Ajar kami untuk terus tetap bersuka cita, melawan kekhawatiran kami, mengucap syukur dan berani memberi diri kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus. Kau banyak Tuhan berbicara kepada kami Tuhan Yesus. Roh Kudus, hamba-Mu tidak pandai menyampaikan isi hati, tapi biar Engkau yang terus beracara bagi anak-anak di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Teman-teman, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang pelayan perjamuan untuk membagikan. Oh Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Baik buat semua teman-teman yang udah ambil roti dan anggur, mari arahkan dan siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus inilah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah pesan Tuhan Yesus pada kita semua. Dia berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Teman-teman, kita diminta untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kebaikannya, kesetiaannya, pengorbanannya. Supaya kita lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus dan lebih lagi mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Sebelum mengenal Tuhan, kami semua orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, bahkan mati. Ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan mau memberkati teman-teman melalui perjamuan kudus, tapi Tuhan mau teman-teman makan dan minum dengan cara yang benar. Masing-masing sekarang berdoa, lihat keadaan diri kita, jangan simpan dosa, akui di hadapan Tuhan.
Kalau ada hal yang gak beres, yuk akui di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni Tuhan, saya ngelakuin ini, saya ngelakuin itu. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Ya Tuhan, lihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa, Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau memang ada kesalahan Tuhan dalam hati kami Tuhan. Kami sering salah dalam banyak hal Tuhan. Tuhan berkati kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya dan di atas 12 tahun ya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari ucapkan syukur kita yuk. Buka mulutmu, buka hatimu, angkat suaramu, bilang terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yuk ucapkan terima kasih untuk semua yang terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan, haleluya, Terima kami kasih bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Untuk keluarga kami Tuhan. Untuk studi kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku.